Gunawan MSI. Bapak Ibu sekalian, seperti biasanya kalau Bapak Ibu dulu diobservasi oleh pengawas, suasananya ya seperti itu. Bahkan ada teman kita yang diobservasi oleh sekolah Imbasan, katanya suasananya lain ya. Kali ini Bapak Ibu, kita bersyukur karena bersama oleh pengawas pendamping kita, bukan orang lain bagi kita dan bagi saya, karena sebelumnya memang sudah sering bersama Bapak Dr. Andes Gunawan MSI. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segala puji untuk Allah, salawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya berterima kasih kepada Bapak Pengawas hari ini diberi kesempatan untuk mempresentasikan tentang refleksi kurikulum yang di bahan presentasi saya tentang perencanaan berbasis data, yaitu rapor pendidikan. Baik Bapak Ibu, ini rapor pendidikan kita. Jadi sebelum kita membahas hal-hal yang lebih lanjut Bapak Ibu sekalian, kita semua perlu mengetahui ya, yang pertama ya, baik. Kita perlu mengetahui rapor pendidikan Bapak Ibu ya. Jadi kita semua wajib mengetahui rapor pendidikan kita. Ini adalah indikator keberhasilan kita di sekolah. Jadi mulai keberhasilan kepala sekolah, keberhasilan guru-guru, keberhasilan warga sekolah, termasuk pengawas pendamping. Jadi rapor pendidikan sekolah kita. Bapak Ibu sekalian, kita lanjut. Ya, rapor pendidikan di SMA Negeri 2 Sidrapang tahun 2023 dibandingkan tahun 2023, di tahun 2024 ini ada beberapa mengalami kenaikan. Ya, ada beberapa mengalami kenaikan. Kita lihat Bapak Ibu, yang pertama indikator kemampuan literasi. Jadi kita berada di posisi baik atau di level baik dan masuk dalam kategori 20 besar tingkat provinsi Sulawesi Selatan. Ya, kenaikan yang dicapai di sini di tahun 2024 yaitu sebesar 11%, yaitu 82,22% ini untuk literasi. Gambarannya seperti apa nanti kita lihat Bapak Ibu. Kemudian kemampuan numerasi ini dalam pembelajaran anak-anak sudah menggunakan beberapa elemen, diantaranya dalam matematika dalam belajar. Jadi kalau anak-anak diajak hitung-hitungan, dia sudah tahu. Misalnya punya uang 10.000, beli jalan kote 5.000 dapat 3, dia beli 3 berapa kembalinya. Misalnya itu dalam pembelajaran Bapak Ibu terapkan, siswa kita sudah bisa mengetahui. Kemudian ada satu indikator yang mengalami penurunan sekalipun dia masih pada posisi baik, yaitu indikator karakter. Bapak Ibu sekalian, di karakter ini kita masuk peringkat menengah di Sulawesi Selatan. Kita berada di angka 21 sampai 40. Peringkatnya ada di situ Bapak Ibu. Untuk di tingkat nasional kita bersyukur karena masih berada di 60%. Artinya ada di angka 41 sampai 60%. Kemudian untuk iklim keamanan satuan pendidikan, kita nanti bisa melihat apa faktor-faktor yang menyebabkan kita mengalami kenaikan rasa aman, rasa nyaman, rasa bahagia di sekolah kita. Untuk tahun 2024 ini mengalami kenaikan, meskipun kenaikannya tidak sebesar kemampuan literasi dan numerasi karena hanya 3,43%.
Kemudian iklim kebinekaan ini yang kita ajarkan kepada anak-anak kita tentang bagaimana toleransi itu mencapai kenaikan 6,61%. Selanjutnya Bapak Ibu, ini indikator yang terakhir tentang kualitas pembelajaran. Ini yang menjadi fokus konsentrasi kita di tahun 2024. Kita sudah melakukan beberapa kegiatan, diantaranya adalah IHT. Berkali-kali Bapak Ibu kita IHT. Harapan kita nanti tahun 2025 mengalami kenaikan ini dari dari level sedang ke level baik, ya, dari sedang ke baik. Karena kita mengalami penurunan 0,28% untuk tahun 2024. Bapak Ibu sekalian, ya, kemampuan anak-anak di literasi yaitu kemampuan peserta didik dalam memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksi jenis teks dan masalah-masalah mengembangkan individu. Ini yang Bapak Ibu lakukan di dalam pembelajaran. Setelah diobservasi oleh kepala sekolah, Bapak Ibu sudah melakukan pembiasaan literasi. Kemudian sekolah melakukan program pengembangan literasi dengan memperbaiki fasilitas di perpustakaan, mengadakan buku bacaan, buku paket, bahkan ada buku untuk khusus literasi yang sekarang diadakan oleh sekolah. Sekolah membeli buku literasi ini untuk memotivasi siswa kita punya kebiasaan membaca, menganalisa, kemudian memahami. Jadi model-model sekarang kalau Bapak Ibu memberikan soal tidak langsung saja pada inti soal, tapi diberikan dulu narasi. Bagaimana anak-anak membawa pemahamannya ke narasi itu sehingga ada pemahaman sebelum menjawab. Jadi ada pemahaman. Ini kemampuan literasi. Kita bersyukur Bapak Ibu karena ada perubahan, ada peningkatan di tahun 2024. Mudah-mudahan di tahun 2025 kita lebih meningkat lagi. Ini selanjutnya adalah kemampuan numerasi Bapak Ibu. Di kemampuan numerasi terjadi juga kenaikan 6,67%. Artinya peserta didik kita sudah melampaui kompetensi minimum di angka baik. Ya, tapi kita masih belum puas Bapak Ibu, karena kita berharap dibuktikan dengan prestasi-prestasi. Ya, di tahun 2024 kita sering mengikuti lomba matematika dan berharap anak-anak kita terbiasa dengan menggunakan matematika dalam menyelesaikan hal-hal atau masalah-masalah berkaitan dengan masalah perhitungan misalnya, ya, tidak asal tahu saja tapi tahu prosesnya Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, ini tentang karakter. Bapak Ibu sekalian, ini yang perlu kita pacu lebih dalam, ya, dengan program penguatan profil pelajar Pancasila. Karakter peserta didik kita ini harus mencerminkan isi dari P5 yang kita laksanakan di sekolah kita. Bagaimana anak-anak kita memiliki kemampuan gotong royong, memiliki kemampuan nalar kritis dan seterusnya. Ini lahir dari P5 kita yang kita laksanakan di setiap tahunnya. Kemudian untuk iklim keamanan di satuan pendidikan, Bapak Ibu sekalian, kita harus berusaha secara maksimal menciptakan suasana di sekolah kita yang betul-betul nyaman bagi anak-anak kita. Jadi kita hilangkan kebiasaan kita untuk marah-marah, kemudian membebani anak-anak dengan tugas, kemudian mengancam anak-anak kalau tidak selesaikan tugasnya. Itu semua penyebab iklim keamanan di satuan pendidikan itu tidak meningkat. Kenapa? Karena masih ada saja guru yang ditakuti. Ya, saya takut kalau berhadapan sama Pak Guru ini. Saya takut kalau berhadapan sama Bu Guru ini. Kenapa? Karena kalau salah-salah bicara dibentak-bentak, dimaki-maki. Hal ini yang menyebabkan iklim keamanan di satuan pendidikan itu menurun. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, melalui observasi kemarin kita sudah menemukan masalah-masalah yang timbul akibat guru yang temperamen, yang tidak bisa mengendalikan diri sehingga sering mengeluarkan
kalimat-kalimat yang membuat anak-anak kita menjadi takut. Nah, ini Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya iklim kebinekaan. Bagaimana kita tumbuhkan toleransi di sekolah kita? Kepala sekolah melalui Kementerian Agama menyampaikan bahwa di SMA Negeri 2 Seberapa ini bertekad menjadikan sekolah laboratorium toleransi dan moderasi, Bapak Ibu. Jadi semua aktivitas di sekolah kecuali keagamaan khusus boleh diikuti semua siswa dengan latar belakang agama yang berbeda-beda. Selanjutnya Bapak Ibu, ini satu hal yang menjadi beban kita. Di tahun 2024 kita sudah mencoba melakukan terobosan dengan melakukan IHT, mulai dari belajar bagaimana model pembelajaran kita sudah model pembelajaran yang diinginkan oleh anak-anak, ya. Metode kita sudah metode yang nyaman bagi anak-anak. Materi kita adalah materi yang sesuai dengan kurikulum, bukan materi masih zaman dulu karena kita kuasai sehingga kita tidak mau menerima keadaan. Kita harus berubah, mengajarkan materi-materi yang memang sudah ditentukan. Bapak Ibu sekalian, berdasarkan persentase dari 6 indikator rapor pendidikan diperoleh, kualitas pembelajaran kita menjadi lebih berkualitas. Bapak Ibu sekalian, kualitas kepala sekolah berada di kualitas Bapak Ibu sekalian. Jadi gambarannya kepala sekolah ada di wajah-wajah Bapak Ibu sekalian. Ketika Bapak Ibu merasa nyaman mengajar, ya, merasa bahagia, siswa juga bahagia. Begitu juga gambarannya kepala sekolah. Kalau Bapak Ibu sering murung menghadapi siswa, ya bagaimana kepala sekolah bisa merasakan bahagia di sekolah ini? Bapak Ibu, mengapa kita harus refleksi praktek kerja kita? Ya, mengapa refleksi praktek kinerja kita itu penting? Karena ini tujuannya refleksi adalah mengidentifikasi kemampuan kita. Sebenarnya kita ini sudah mampu belum untuk mengajar? Ya, dengan refleksi kita ketahui diri kita, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang mengajar, mungkin ketika diobservasi ditemukan hal-hal yang kurang bagus, maka penilai kepala sekolah memberikan umpan balik. Oh, Ibu tolong belajar sama Pak ini bagaimana menghadapi siswa sehingga anak-anak itu bisa betah, ya. Karena kita temukan siswa itu ketika belajar baru 30 menit sudah gelisah. Ya, rupanya setelah diobservasi siswa tersebut mengalami ketegangan, ketidaknyamanan berhadapan dengan Bapak Ibu. Oleh sebab itu, diharapkan dengan refleksi Bapak Ibu ada dampak positif yang signifikan. Ada yang kita rasakan setelah kita diobservasi kemudian refleksi. Ada yang kita temukan, oh saya ternyata bahasa saya yang terlalu tinggi berhadapan dengan siswa. Kadang tidak dipahami oleh siswa, kadang siswa merasa tertekan dengan bahasa saya karena terbiasa mengucapkan kalimat-kalimat yang ada ancamannya. Kalau tidak selesai ini soal, akan saya tambah lagi 2 kali lipat. Tidak selesai, saya tambah lagi 3 kali lipat. Saya rasa tidak ada lagi begitu Bapak Ibu, ya. Ya. Baik, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, jadi yang pertama tadi untuk mengidentifikasi kelemahan-kelemahan kita, ya, sehingga kita menemukan metode baru yang orang lain, yang sahabat kita, yang teman kita gunakan dalam mengajar, sehingga kita mampu merubah model pembelajaran yang kita terapkan, sehingga itu yang benar-benar dibutuhkan oleh siswa. Bukan karena kenyamanan tapi siswa juga merasa, oh cocok ini caranya Bapak mengajar, cocok caranya Ibu mengajar. Nah, ini yang dibutuhkan Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, di sini saya tampilkan hasil dari refleksi kepala sekolah setelah melakukan observasi ke salah seorang guru, yaitu Ibu Asra Warsita. Bapak Ibu, ya, setelah kepala sekolah melakukan observasi, ini ditemukan, ya, ternyata guru itu mampu menjelaskan penyebab tantangan dan dia melihat ternyata bukan dari internal, dari eksternal, yaitu penggunaan aplikasi GeoGebra dengan HP ternyata lebih terbatas dibandingkan menggunakan
komputer ya. Ya. Kemudian Bapak Ibu, kemudian didapatkan juga bahwa penyebab ya tantangan itu berasal dari kemampuan atau keterbatasan diri kita. Jadi setelah refleksi itu kita akui, kita sadari bahwa oh saya memang yang memiliki kekurangan. Aplikasinya bagus, sistemnya bagus, modelnya bagus. Saya memang yang tidak menguasai, ya. Saya memang yang tidak menguasai. Tapi hal ini susah. Kalau kita tidak bisa mengendalikan diri kita, susah mengakui kekurangan kita, itu susah. Coba di antara kita siapa yang suka ditegur? Pasti lebih banyak yang tidak suka kalau ditegur. Padahal teguran ya atau nasihat itu lebih memacu kepada usaha untuk melakukan perbaikan. Kalau kepala sekolah menegur Bapak Ibu terkait dengan metode pembelajaran yang Bapak Ibu gunakan, jangan merasa sakit hati. Jadi kepala sekolah berapa tahun sih mengajar, kok bisa-bisanya ngajari saya? Ya, jangan kita berkaca dari pengalaman atau berapa tahun Bapak Ibu. Contoh kecil saja ya, ini HP, handphone. Kita akui tak kalau anak-anak kita itu lebih lincah menggunakan handphone? Iya. Berapa lama anak-anak pakai handphone? Tentu kita lebih lama dari anak-anak pakai handphone. Mungkin tahun 2000 kita sudah pegang handphone, anak-anak mungkin tahun 2015 baru pegang handphone. Tapi kenyataannya apa? Anak-anak lebih pintar. Oleh sebab itu Bapak Ibu, pengalaman kita menjadi guru yang bertahun-tahun bukan jaminan bahwa kita lebih pintar dari yang baru jadi guru. Yang baru jadi guru juga jangan merasa sok pintar. Bapak Ibu sekalian, apa tindak lanjut yang dilakukan oleh guru, yaitu menerapkan pembelajaran berbasis TIK, Bapak Ibu. Ya, tidak banyak sekolah yang berani ambil risiko untuk mengizinkan siswanya membawa HP. Mungkin di Sidrap ini bisa diketahui beberapa sekolah tidak mengizinkan siswanya membawa HP. Resikonya Bapak Ibu mengizinkan siswa membawa HP, mungkin pada saat belajar dia main HP. Tapi satu sisi kita bisa menggunakan pembelajaran berbasis IT, ya. Ya, bagaimana kita mengajarkan berbasis IT? Anak-anak tidak bawa HP, tidak bawa laptop, itu susah. Ya, kemudian Bapak Ibu tindak lanjutnya melaksanakan IHT dan ini sudah dilakukan di tahun 2024. Insya Allah di tahun 2025 kita berdoa mudah-mudahan rapat pendidikan kita semuanya baik dan naik, mengalami kenaikan. Sekalipun mengalami kenaikan Bapak Ibu, ya tetap kita melakukan IHT karena itu untuk pengembangan diri kita ya Bapak Ibu ya. Bukan mengejar sertifikat, tapi kita ingin melakukan perbaikan. Ya HP saja kalau tidak dicas paling tahan semalam, tapi kalau dicas ya bisa 2 hari. Begitu juga dari kita, ya. Karena teknologi, ilmu teknologi itu ada masanya, ya. Dulu kita belajar di komputer itu ada namanya Microsoft, ada Lotus, ada Ostad. Itu sekarang sudah tidak dipakai lagi, orang sudah pakai Windows, Bapak Ibu. Ya, ini contoh kasus, ya. Nah, ini dokumentasi dari penguatan kompetensi guru yang kita lakukan kemarin, penggunaan kelas poin. Kita sudah belajar gunakan kelas poin ya. Mudah-mudahan dah hilang itu yang kita dapatkan kemarin di gedung. Jangan sampai 1 hari ikut IHT, hari kedua sudah mulai kabur-kabur, 1 minggu hilang, 1 bulan lupa. Nah, nanti kita ingatkan Bapak Ibu ya, kita sudah belajar kan Pak. Jadi kalau saya misalnya minta nanti di sekolah, saya tinggal lihat, saya gambar, oh ini Bu Adi nih, sudah bisa kanpa ini, ya. Yang ada fotonya di sini, ya, ini semua ini harus bertanggung jawab, ini bisa gunakan kanpa ya. Ya. Kemudian Ibu saya, nah ini Ibu Ros. Ibu Ros kayaknya tampil Ibu Ros ini. Ya. Bapak Ibu, nah, saya selanjutnya mengobservasi Pak Dr. Muhammad Idrus. Ya. Selanjutnya Bapak Ibu, dari hasil observasi ditemukan ya guru menjelaskan penyebab tantangan dari faktor eksternal, sarana prasarana, ya kemudian anggaran, koneksi dan signal. Nah ini diakui sekolah bahwa anggaran itu banyak, tapi jobnya sudah ada masing-masing. Ya kalau kita programkan, nah insya Allah akan dibiayai. Yang tidak diprogramkan tahun 2024, insya Allah kita programkan di tahun 2025. Kemudian
Guru juga menjelaskan penyebab tantangan yang berasal dari kemampuan atau keterlibatan dirinya, bukan dari faktor eksternal. Artinya kembali lagi kita menyadari Bapak Ibu, sadari, oh ada kelemahan saya. Jadi ketika kita sudah mengajar, kemudian kita refleksi diri, kenapa tadi itu saya sudah setengah mati menjelaskan. Nah, masih banyak anak-anak yang tidak paham. Ya, kemudian kita konsultasi dengan kepala sekolah, kemudian kepala sekolah berikan umpan balik, ibu kita lebih banyak kolaborasi dengan teman kita, misalnya dengan Pak Mayu, misalnya dengan Pak Haji Rahim, yang dia tidak banyak di ceramah tapi siswa cepat paham. Nah, ini salah satunya Bapak Ibu. Kemudian guru menjelaskan dampak kualitas pembelajaran yang dirasakan murid disertai dengan data, bukti lapangan, riset dan rapor pendidikan. Bapak Ibu, rapor pendidikan itu adalah bukti nyata keberhasilan dan kelemahan kita ada di rapor pendidikan. Jadi ini bukti nyata. Ya, sebesar apapun kita mengelak tidak bisa, karena buktinya memang kita lemah di metode pembelajaran, Bapak Ibu. Kemudian tindak lanjut untuk guru. Jadi upaya tindak lanjut lakukan setelah diobservasi, itu penggunaan berbagai metode pengajaran. Jadi penggunaan metode pembelajaran Bapak Ibu untuk menguatkan metode pembelajaran kita di SMA Negeri 2 Sidrap. Kemudian meningkatkan efektivitas, efisiensi, kualitas kinerja dan dalam satu kegiatan. Jadi melalui IHT. Jadi melalui IHT ini diharapkan kalau kita Bapak Ibu IHT, apalagi yang luring ya, ini hasilnya bisa kita lihat secara langsung. Kalau yang daring itu kita sering ikut webinar, bahkan dulu itu ada webinar sampai di bulan Ramadan. Saya ingat itu 1 minggu itu webinar terus, yang Google Site, yang pokoknya yang hubungannya dengan Google itu. Pas habis 1 bulannya lagi dilupa semua. Ya, karena memang kita tidak dievaluasi. Tapi kalau kita IHT, ya, IHT ini sudah jelas menurik sehingga kita bisa mengetahui hasilnya. Bapak Ibu, terima kasih atas kesediaannya mengikuti kegiatan ini, utamanya Bapak Pengawas Pendamping. Terima kasih, mohon petunjuk, masukan dan motivasinya agar kepala sekolah, saya secara pribadi bisa menemukan hal-hal yang menjadi bahan untuk merefleksi diri saya dan mengalami peningkatan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya anggap sangat luar biasa apa yang dia sudah lakukan, dan kalau kita banding dari periode pertama sampai sekarang, saya anggap ada beberapa peningkatan yang harus dia sudah lakukan. Jadi kami menganggap bahwa kinerja Bapak ini di mata saya anggap sudah lebih dari cukup, artinya sudah di atas rata-rata secara penilaian saya. Ya, artinya karena penilaian kinerja itu ada 2. Saya lihat kemarin waktunya MKKS Pak, kinerja yang dilakukan coba ini lain. Artinya dia lebih banyak kinerja eksternal, dalam hal ini mungkin ada 17 tahun kayak kemarin itu yang disampaikan indikatornya dari Pak Bud ya, apa itu yang masuk dashboard, ada beberapa penilaian dashboard, tapi itu menunjukkan kinerja berdasarkan pada atasan secara langsung dan secara berulang. Kalau yang saya nilai ini kinerja apa yang dilakukan di dalam satuan untuk mendapatkan predikat di dalam SKP. Nah, SKP-nya baik, artinya kalau di predikatnya itu amat baik atau baik, otomatis itu dia bisa lebih cepat naik pangkat. Nah, itu kami harus lakukan. Tapi kalau yang dilakukan oleh Caban Dinas, biar bagaimanapun kinerja yang saya nilai, kalau di mata Caban Dinas bisa saja mutasi. Ya, ujung-ujungnya saya lihat begitu. Artinya kalau Caban Dinas tanpa melihat dari hasil dari apa yang kami lakukan, karena dia hanya berbicara instrumen berdasarkan dashboard yang dikeluarkan Pak Gub. Katakanlah pengelola sekolah, WC-nya bersih, apa dan lain-lain, 3S-nya, apa semua, banyak indikator penilaian. Kalau saya secara pribadi pengawas, dan semua pengawas melakukan penilaian cuma 3, yaitu praktek kinerjanya, kemudian perilakunya, berakhlaknya, ditambah dengan kelengkapan dokumen-dokumen.
itu yang kami nilai. Tapi kalau cobaan dinas lain, karena lain penilaian secara ini. Kalau saya hanya berdasarkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan sekolah. Artinya secara pribadi Pak, kami menganggap baik sekali apa yang Bapak lakukan. Mudah-mudahan ke depan dan Bapak bisa masih bertahan dan saya juga bisa menjadi pengawas nanti tahun depan, karena saya lihat ini Pak kawan, dinas pendidikan setiap tahun di rolling pengawasan. Mana lagi kalau ada penambah pengawas. Mudah-mudahan teman-teman kita yang juga di sini, mudah-mudahan dia bisa lolos, tidak dapat kena kebijakan baru. Ya kalau dia kena kebijakan baru ya bisa saja terpending. Artinya kebijakan baru pada Pak Menteri harus betul-betul diangkat sebagai kepala sekolah atau pengawas yang punya berjenjang. Ada penjenjangan, artinya mungkin dari kepala sekolah, punya pengalaman, punya kesenioran dan lain-lain. Tapi kalau dia mau selamat, karena ini data sudah ada di tangan Pak Gub, tinggal diskusi. Ya, artinya tinggal diskusi, tinggal rezekinya mami ya dia. Karena ada apa? Begitu juga kepala sekolah. Kepala sekolah yang mau diangkat ini dari sekian ratus keluar 44 orang. Ada 44 orang yang siap dipasang pada sekolah-sekolah yang kepala sekolahnya sudah pensiun. Ya, termasuk SMK 1, SMK 4, SMA 4 datang sidrap ya. Itu banyak ada nanti penggantinya. Begitu juga pengawas. Karena kita ini pengawas Dikmen sisa 80, kalau tidak salah sisa 82, mana lagi pensiun ini lebih 20. Sementara sekolah tetap, ya, pengawasnya tambah kurang, otomatis bisa menambah wilayah lagi. Kalau belum ada pengangkatan pengawas, tadinya saya 21 sekolah, ya bisa lagi ditambah 10 ya, mati di jalan saya. Sudah 30 jadi. Kemarin saja saya melakukan penilaian yang sama ini, saya gabung saja satu tempat 3 kepala sekolah dengan tempat yang berjauhan, ada dari pinggiran gunung, pusatkan saja di sini. Ada perbatasan Tanah Toraja, pusatkan di sini. Bahkan saya tidak capek saya nginap saja di rumah kepala sekolah. Ya, itu kemarin. Satu lagi Pak, saya lupa tadi sampaikan permohonan maaf saya kepada Bapak sekalian yang ikut membantu kami atas dukungan kepala sekolah terlaksananya kegiatan kami pelantikan dan seminar pendidikan. Saya mohon maaf dan rasa terima kasih banyak kepada Ibu atas dukungan dan partisipasinya. Dan mohon maaf karena saya lihat pelaksanaan live streaming kemarin ada kendala-kendala disebabkan jaringan, baik jaringan di SKPD maupun mungkin jaringan di tempat. Sekali lagi kami mohon maaf Bu. Tadi saya sudah upload sertifikatnya. Bagi yang mau kita silakan, kalau ada yang salah ketik apa silakan hubungi kami akan perbaiki. Ya. Saya kira begitu ya, jadi mohon maaf kalau ada hal-hal kekurangan kami terkait masalah kegiatan-kegiatan kami.